Orang suka mendengarkan Prabowo karena dia presiden tentunya. Tapi orang mendengarkan Anies tentu karena dia punya magnet tersendiri. Walaupun dia saat ini tidak memiliki jabatan politik apapun alias gelandangan politik sebagaimana sering dituduhkan. Saya Refli Harun juga dibilang gelandangan politik ya. Nah, karena itu saudara sekalian, tapi dilemanya ada di Anies hari ini. Apa dilema Anies? Dilema Anies itu adalah antara membentuk partai politik atau menunggu partai politik yang ingin melamarnya sebagai pengurus teras partai politik atau bahkan ketua umum partai politik. Jadi pasca pilkada Jakarta ini ya ada dua partai yang kemudian punya peluang untuk memberikan karpet merah kepada Anies Baswedan. Satu dari Nasdem, dua dari PDIP. Bedanya adalah dengan PDIP, Anies belum punya akses langsung ke Megawati Soekarno Putri. Anies belum pernah bertemu dengan Megawati. Tetapi kalau Nasdem dengan Surya Paloh bertemu berkali-kali. Oke? Jangan lupa sobat era sekalian, Surya Paloh kelahiran 51, Megawati kelahiran 47. Dari sisi usia, Megawati 4 tahun lebih tua dibandingkan Surya Paloh. Tetapi keduanya tokoh senior yang karena hukum alam pasti akan step down. Bayangkan sekarang Megawati Soekarno Putri tahun ini nanti akan menjadi 76 tahun usianya tahun depan. Karena kelahiran tahun 49. Jadi akan menjadi 75 tahun. Menjadi 78 tahun usianya. Kelahiran 47 2005 ya. Jadi akan menjadi 78 tahun usianya. Sementara Surya Paloh akan menjadi karena kelahiran 51 akan menjadi 74 tahun. 74 dan 78 tahun. Sementara the second layer mereka tidak begitu kuat-kuat amat. Ya, Puan Maharani kuat bukan karena pesona pribadinya. Ini saya frankly speaking ya, tetapi lebih pada karena dia putri Megawati dan dia punya jabatan politik yang diperoleh dengan mudah kalau di PDIP ya, karena PDIP adalah partai besar. Surya Paloh malah belum terlihat Prananda Paloh sebagai tokoh yang juga sentral penting di Republik ini. Ya kalau berpengaruh di partai wajar lah karena ada Paloh di belakangnya, sama seperti Puan. Tapi untuk ke publik ya, magnet publik, saya kira mereka belum sekelas Anies Baswedan. Wah, nanti marah langsung Puan Maharani. Saya ini ketua DPR, itu oke, nggak apa-apa. Saya frankly speaking, kalau mau ya adu aja, adu pidato ya kan, adu kepintaran dan lain sebagainya. Kan terlihat kan siapa yang memiliki konsep, siapa yang memiliki determinasi dan lain sebagainya. Nah, karena itu PDIP membutuhkan tokoh seperti itu dan juga Nasdem. Menurut saya ini dalam benak saya yang sok tahu ya inilah yang membuat Anies kemudian ragu untuk membentuk partai politik sendiri. Padahal saya mengatakan kalau Anies mau membentuk partai politik nggak usah berpikir soal uang. Partisipasi akan tinggi. Semua orang pasti ingin menjadi anggota partai politik tersebut. Bukan semua orang ya. Akan banyak sekali orang yang mau menjadi anggota dan pengurusnya. Bahkan menyediakan ruang-ruang kantor untuk menjadi pengurus kalau Anies mau membentuk partai politik. Tapi the problem is, kalau dia membentuk partai politik dan di luar dari 8 partai politik yang hari ini berkuasa di DPR, maka bisa jadi jalan untuk mendapatkan nominasi di Pilpres makin jauh. Karena pemegang palu adalah 8 partai partai politik di DPR dan 7 diantaranya berkoalisi. Hanya 1 yang kemudian yang belum berkoalisi dan itu pun tidak menunjukkan sebuah sikap oposisi yang kuat. Misalnya, kalau presidensial threshold itu masih diterapkan, ya susah. Hanya 8 partai politik itu saja yang kemudian bisa menominasikan calon-calon presiden. Dan sepotensial apapun dalam konteks pilkada DKI misalnya, Anies tidak dicalonkan. Padahal
kalau Anies dicalonkan sudah bisa dibilang 90% bakal menang. Pramono saja menang, apalagi Anies Rano Karno misalnya. Tapi itu pun tidak dicalonkan. Jadi orang yang potensial justru tidak dicalonkan. Karena itu Sobat Era sekalian, mungkin inilah yang menyebabkan kegalauan Anies. Sehingga ya lamat-lamat saya dengar yang mau dibentuk bukan partai politik tetapi ormas. Nah, saya tahu ormas ini ya nanti akan bermimikri menjadi partai politik juga ketika memang tidak ada partai politik yang akhirnya mau mengendorse dia. Jadi dia melakukan langkah dua kaki karena konstelasi politik itu membuat dia tidak berada dalam posisi yang menguntungkan di 2029. Karena 2029 itu sudah dibajak oleh 8 partai politik yang ada di Senayan hari ini, yaitu partai PDI Perjuangan sendiri sebagai partai terbesar, kemudian Golkar sebagai nomor 2, Gerindra nomor 3, kemudian Nasdem nomor 4, PKB nomor 5, kemudian PKS nomor 6, PAN nomor 7 dan Demokrat nomor 8. Ini 8 partai inilah. Nah, Fufu Fafa ya. Jangan bangga dulu. Kalau kita melihat penguasaan terhadap partai politik, belum tentu dia bisa akan mendapatkan tiket semudah yang diperkirakan. Ya, saat ini kelihatannya Golkar yang akan membackup dia, tapi belum tentu juga. Karena Golkar bisa jadi tunduk di bawah kekuasaan Prabowo Subianto juga, orang seperti Bahlil. Apalagi dia menjadi menterinya Prabowo. Satu-satunya tempat bersandar Fufu Fafa hanyalah Golkar yang paling mungkin. PDIP enggak mungkin. Jadi jangan salah juga bro. Fufu Fafa belum tentu juga potensial. Ya. Jadi kalau misalnya kesehatan Prabowo paripurna, ya tidak akan ada lawan Prabowo di 2029 kecuali dia kesehatannya tidak paripurna. Dia tidak lagi nyalon. Tapi kalau dia nyalon dengan membuang Fufu Fafa mudah sekali. Jadi kalau misalnya orang yang mendukung Fufu Fafa mengatakan bahwa dia akan menjadi tokoh potensial, bullshit. Kalau tidak ada partai politik yang akan menyanggahnya. Kalau Prabowo mengatakan tidak buat Fufu Fafa, selesai. Tapi kalau Prabowo mengatakan iya terhadap Fufu Fafa, ya jadi dia. Itulah politik kita yang masih feodal, masih bergantung kepada siapa pemegang kekuasaan atau primus inter pares. Saya rasa ke depan saudara sekalian makin lama pengaruh Jokowi akan makin melemah seiring dengan waktu ya. Tapi sekarang kelihatan masih kuat. Makin lama makin melemah. Dukungan konglomerat dan lain sebagainya pasti akan ke presiden yang terpilih. Itu pragmatisme di kalangan bisnis biasa seperti itu. Sekarang masih karena masih ada pengaruhnya, tetapi nanti lambat laun. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah bergantung Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan menjadi tokoh yang fair atau tokoh yang tidak fair? Kalau dia menjadi tokoh yang tidak fair, maka dia akan menjaga kesehatannya luar biasa untuk kemudian for the second term of office. Kendati usianya nanti pada tahun 2029 sudah 78 tahun, dia nggak akan peduli, ya. Ya, he doesn't care mengenai usianya yang 78 tahun. Sepanjang dia masih kuat dan paripurna, dia pengen jadi presiden lagi. Itu watak manusia. Ya. Tetapi kalau dari awal dalam hati terdalamnya saya hanya ingin satu periode, maka ada apa istilahnya? Ada angin segar bagi yang namanya kompetisi politik yang lebih sehat ke depan. Apalagi kemudian dia mengeluarkan sebuah kebijakan untuk misalnya menghapuskan threshold, presidensial threshold. Dan kemudian juga membuka ruang kompetisi politik melalui perubahan undang-undang politik ke depannya. Kalau itu terjadi, ya ada harapan. Tapi kalau enggak, orang tanya 2034 baru tanya. 2029 masih Prabowo lagi, 2034. Keburu tua semua kita. Anies Baswedan akan menjadi 65 tahun sudah usianya. Sorry. Ya 65 tahun kalau 2034. Ya kan? Jadi udah termasuk tua juga. Padahal the golden age-nya seorang pemimpin itu ya between 50 ke 60 tahun. Ya, Jokowi ya was there
kemudian SBY was there, ya kan? Amin Rais juga dan lain sebagainya. Megawati bahkan lebih muda lagi, tetapi ketika dia menjadi presiden pada tahun 2021 usianya juga sudah 50-an. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kegalauan Anies ini wajar karena kompetisi politik kita tertutup. Kayaknya demokratis padahal tidak. Bayangkan 8 partai itu 7 sudah dikuasai oleh Prabowo Subianto. Jadi Prabowo bergantung apakah dia ingin jadi presiden lagi atau tidak. Tapi orang sekitarnya pasti mengatakan, Pak, Bapak nyalonkan lagi, rakyat pasti menginginkan dan lain sebagainya. Dan kartel politik bekerja, nggak ada kompetisi politik. Kalau tidak ada kompetisi politik ya namanya bohong-bohongan aja. Dan Prabowo Subianto tidak akan melakukan reformasi di tubuh kepolisian, di tubuh TNI, di tubuh aparatus pemerintahan kalau dia ingin mencalonkan lagi. Karena apa? Karena dia tetap akan mengandalkan jaringan ASN ini, state apparatus baik sipil maupun militer untuk memenangkan pertarungannya. Politik kita begitulah ya. Ya, hanya orang yang berada di luar pemerintahan seperti saya yang mau dan berani membicarakannya. Tapi kalau Anda berada dalam circle pemerintah, nonsen Anda bicara seperti ini. Kecuali Anda mau keluar dari circle tersebut. Jadi tidak akan ada objektivitas lagi ketika Anda berada di circle pemerintahan. Nah itulah sebabnya saudara sekalian, saya selalu mengatakan saya menjadi bagian dari oposisi selama 5 tahun ke depan biar masih bisa bicara. Anda mengatakan ya kita di dalam, karena di dalam kita bisa mengubah, bullshit. Yang bisa Anda ubah hanya